Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 dengan saya sendiri Novi Agusin Putri. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Strategi Komunikasi Keamanan Cyber pada Platform E-commerce dalam Mencegah Penipuan Online. Dalam presentasi ini kami akan menjelaskan latar belakang munculnya masalah keamanan di e-commerce, rumusan masalah yang kami angkat, serta bagaimana strategi komunikasi dapat berperan dalam meningkatkan keamanan pengguna. Pertumbuhan e-commerce di Indonesia saat ini meningkat sangat pesat. Namun, perkembangan ini juga membawa tantangan baru, yaitu meningkatkan kasus kejahatan cyber, terutama penipuan online. Modus penipuan yang muncul pun semakin beragam dan kompleks. Contohnya, phishing melalui SMS atau pesan aplikasi, penipuan yang mengatasnamakan customer service, hingga upaya pembajakan akun pengguna. Meskipun platform e-commerce sendiri telah dilengkapi teknologi keamanan yang semakin canggih, faktor manusia justru sering menjadi titik kelemahan utama. Kurangnya pengetahuan pengguna mengenai keamanan digital membuat mereka lebih rentan menjadi korban. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini menjerumuskan pertanyaan utama, bagaimana strategi komunikasi keamanan cyber pada platform e-commerce dapat membantu mencegah terjadinya penipuan online. Rumusan masalah ini juga mencakup beberapa hal penting, seperti seberapa efektif pesan-pesan keamanan yang disampaikan kepada pengguna, melalui saluran apa pesan tersebut disebarkan, serta apakah komunikasi menjadi lebih berhati-hati dan lebih aman saat bertransaksi. Saya dengan Gwandi Teja. Jadi tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis strategi komunikasi keamanan cyber yang diterapkan platform e-commerce, serta menilai efektivitas strategi tersebut dalam meningkatkan pemahaman dan perilaku aman pengguna. Dan kedepannya diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan rekomendasi strategi komunikasi yang lebih baik bagi platform digital. Dan untuk manfaat penelitian ini terbagi menjadi dua, secara teoritis dan secara praktis. Secara teoritis, penelitian ini menambahkan wawasan dalam bidang komunikasi dan keamanan cyber. Dan secara praktis, penelitian ini bermanfaat bagi pengguna e-commerce agar lebih memahami resiko penipuan dan tindakan pencegahannya. Platform e-commerce juga dapat menggunakan hasil penelitian ini untuk meningkatkan strategi edukasi keamanan mereka ke depannya. Dari kajian teori, penelitian sebelumnya lebih banyak membahas tentang aspek etika, hukum, dan perlindungan korban penipuan online. Namun sampai saat ini kelompok kami belum mendapati adanya penelitian yang fokus secara mendalam tentang strategi komunikasi keamanan yang digunakan untuk mencegah penipuan tersebut sebelum terjadi. Dan itu menjadi celah bagi kelompok kami untuk membuat penelitian ini. Baik, perkenalkan, nama saya Dias Bayu Setiaji, asal kelas KM 105 dengan NIM 25010100206. Izinkan saya melanjutkan pemaparan dan menjelaskan mengapa strategi komunikasi penting dalam keamanan cyber e-commerce. Strategi komunikasi penting karena penipuan online terus meningkat dan teknologi saja tidak cukup untuk melindungi pengguna. Celah paling besar justru berasal dari perilaku dan kurangnya literasi digital. Melalui komunikasi yang jelas dan edukatif, pengguna menjadi lebih waspada dan kepercayaan terhadap platform meningkat. Selanjutnya, strategi komunikasi keamanan cyber dimulai dengan menentukan tujuan yang jelas, seperti mengurangi jumlah korban penipuan atau meningkatkan penggunaan fitur keamanan seperti autentikasi dua faktor. Kemudian, platform perlu memahami audiensnya, misalkan pengguna baru, penjual UMKM, atau pengguna berusia lanjut. Pesan dan keamanan harus disampaikan secara jelas, sederhana, dan konsisten. Saluran komunikasi juga harus beragam, seperti push notification, email, in-app message, ataupun media sosial. Lanjut, kita akan bahas ke keamanan cyber. Keamanan cyber melindungi data sistem dan jaringan dari serangan digital. Ancaman yang umum meliputi malware, phishing,
hacking, dan rekayasa sosial ataupun kejahatan lainnya. Platform ini biasanya menggunakan teknologi enkripsi, firewall, multifactor, authentication. Namun, teknologi ini tidak cukup perilaku pengguna, seperti tidak membagikan OTP, pemeriksaan keaslian link, sangat menentukan efektivitas keamanan. Mungkin sekian yang hanya saya sampaikan. Selanjutnya dilanjut oleh rekan saya. Selanjutnya dengan saya Desta akan menjelaskan tentang platform e-commerce. Seperti yang kita tahu, platform e-commerce pastinya menyimpan data sensitif pengguna yang harus dilindungi. Untuk membantu pengguna tetap aman, biasanya platform menyediakan fitur-fitur seperti verifikasi penjual, rating dan ulasan, serta label toko resmi. Kecerdasan buatan juga digunakan untuk mendeteksi pola transaksi mencurigakan. Namun, tantangan terbesarnya adalah modus penipuan yang terus berkembang, sehingga edukasi kepada pengguna harus dilakukan secara berkelanjutan. Kemudian ada pencegahan cybercrime. Pencegahan cybercrime membutuhkan kolaborasi dari 3 pihak, yaitu pemerintah, platform e-commerce, dan pengguna. Yang pertama, pemerintah menetapkan regulasi dan standar keamanan. Kemudian platform bertanggung jawab untuk menyediakan sistem keamanan dan edukasi yang mudah dipahami. Dan pengguna harus berperilaku aman, seperti tidak memberikan data pribadi secara sembarangan dan melakukan verifikasi sebelum melakukan transaksi. Kemudian penipuan online. Penipuan online memiliki berbagai modus, seperti phishing, penipuan belanja, akun palsu, ataupun investasi bodong. Dampak penipuan tidak hanya kerugian secara finansial, tetapi juga psikologis, seperti stres, trauma, serta hilangnya kepercayaan terhadap platform digital. Karena itu, pencegahan dan edukasi lebih penting daripada sekedar penanganan setelah kejadian. Perkenalkan, nama saya Febiona. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara dengan tim keamanan dan pengguna, observasi pada aplikasi e-commerce, serta analisis dokumen terkait kebijakan keamanan. Analisis dilakukan menggunakan model Miles dan Haberman, yaitu redaksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Validalitas dijaga melalui triangulasi sumber dan metode. Sampai kita di kesimpulan. Kesimpulannya yaitu yang pertama, penipuan online meningkat sering berkembangnya e-commerce, sehingga keamanan digital menjadi kebutuhan penting. Yang kedua yaitu strategi komunikasi keamanan cyber sangat efektif membantu mencegah penipuan dengan meningkatkan kesadaran dan perilaku aman pengguna. Selanjutnya, pesan keamanan harus disampaikan secara jelas, konsisten, dan melalui berbagai saluran platform. Pencegahan cybercrime membutuhkan kerjasama pemerintah, platform e-commerce, dan pengguna. Komunikasi keamanan yang tepat terbukti mampu memperkuat kepercayaan dan menciptakan e-commerce yang lebih aman. Demikian presentasi mengenai strategi komunikasi keamanan cyber dalam mencegah penipuan online pada platform e-commerce. Semoga materi yang telah dipaparkan dapat menambah wawasan dan meningkatkan kesadaran kita semua tentang pentingnya menjaga keamanan digital. Kami berharap hasil penelitian ini dapat menjadi kontribusi nyata dalam menciptakan ekosistem e-commerce yang lebih aman dan terpercaya. Sekian dari kami, terima kasih.